Diantar sama ibunya kembali ke masjid. Sampai di masjid jubah dicari nggak ada. Cari-cari jubah nggak ada. Ternyata dari balik tiang muncul sesosok penuh dengan cahaya. Kemudian mengatakan, wahai Ali, jubahnya saya simpankan untukmu. Ambillah jubah ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lahir dari pasangan yang saleh dan salihah. Ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah seseorang yang membaktikan usianya untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad. Sedangkan ibu beliau Hababah Alawiyah, seorang wanita terpelajar, wanita yang terdidik, wanita yang dibimbing oleh seorang kekasih Allah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Anda tahu niat pernikahan keduanya adalah bukan niat menikah untuk bersenang-senang, adalah bukan niat menikah untuk sekedar punya keturunan, namun niat menikah untuk menjadi pelayan agamanya Allah Ta'ala. Sehingga dari pernikahan ini dilahirkan di kota Qasam. Qasam bukan kota yang besar. Qasam itu desa, tempat yang sederhana, tempat yang saat ini aja apabila kita melaluinya bukan tempat yang ramai dengan penduduk. Namun disitulah pernah tinggal seorang kekasih Allah Ta'ala yang bernama Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Di tempat yang sederhana itu tersimpan mutiara seorang kekasih Allah yang apabila sholat ketika tasyahud mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad, wa alaikassalam ya Syekh. Dengar langsung jawaban dari Nabi Muhammad. Bahkan apabila beliau membaca dan beliau enggak dengar jawaban dari Nabi, beliau akan ulang lagi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulang lagi sampai beliau mendengarkan jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan hal yang heran. Memang termaktub dalam hadis Nabi akan menjawab salam setiap umatnya, dan beliau dan semua yang menjadi makmumnya adalah orang yang mendapatkan khususiyah, bukan hanya mendengarkan salam, bukan hanya dijawab salamnya sama Nabi, tapi juga mendengarkan salam jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Di tempat itu, di kota Qasam, di desa seperti itu, kenapa ibunya Habib Ali berada di sana saat itu? Karena berdakwah di jalan Allah Ta'ala di saat itu. Di tempat itu lahirlah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika lahir Habib Ali, ayahnya nggak ada di sampingnya. Ayah beliau di mana? Ayah beliau sedang di hadapan gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seketika ibunya langsung mengirimkan utusan, dan utusan itu sampai ketika ada di satu majlis. Begitu mendengar kabar Habib Muhammad memiliki putra, maka semua yang ada di majlis itu berbahagia. Dan lalu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lalu mengatakan, namakanlah anak tersebut Ali, karena aku berharap anak tersebut mewarisi kewalian daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, beginilah memberikan nama anak dengan niatan mendapatkan berkah dari orang-orang yang soleh. Beginilah memberikan nama anak, bukan sekedar keren, bukan sekedar bagus, bukan sekedar alasan-alasan yang lainnya, tapi memberikan nama anak adalah dengan harapan mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang soleh. Al-Habib Ali tinggal ada di Qasam bersama dengan ibunya, dan beliau itu dari kecil dididik oleh ibunya dengan pendidikan yang luar biasa. Beliau belajar, beliau menghatamkan Al-Quran, bahkan dari kecil sudah nampak tanda keistimewaan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau apabila waktu salat maghrib dan isya, beliau salat di Masjid Jami' Qasam ketika itu. Maka suatu hari beliau salat di sana maghrib, di sana isya di sana. Jadi kita bisa bayangkan pendidikan yang terbaik ketika itu berada di lingkungan yang juga baik. Tinggalnya hidupnya ada di masjid, bagaimana nggak mau jadi orang yang soleh? Tinggalnya ada di masjid. Habib Ali ini bagaimana nggak jadi orang soleh? Kalau lihat ibunya dilihat lagi ngajar, ibunya dilihat lagi ibadah, ibunya dilihat lagi zikir, ibunya dilihat lagi sholatul duha.
Ketika tanya kabar ayahnya, ketemu ayahnya lagi dakwah, ayahnya lagi membimbing umat. Gimana nggak jadi orang yang soleh? Setiap hari lingkungannya yang dilihat orang-orang yang baik. Kita kepingin anak kita jadi anak yang soleh, tapi kita nggak menciptakan lingkungan yang baik untuk anak kita. Yang dilihat setiap hari apa yang ada di handphonenya, yang dilihat setiap hari apa yang ada di TV-nya, yang dilihat setiap hari teman-teman yang nggak jelas. Gimana anak kita mau jadi anak yang soleh? Yang dilihat aja nggak ada yang mencerminkan kesolehan. Maka perubahan harus dimulai dari diri kita untuk menciptakan generasi berikutnya yang soleh. Habib Ali ada di masjid Jami' Qasam. Pulang ke rumah suatu malam, beliau baru teringat jubah beliau ketika itu digantungkan di tiang. Karena dulu tiang ada tempat untuk gantungan, semacam tiang ada di depan saya ini, ada tempat untuk menggantungkan baju begitu. Digantungkan itu jubah di sana. Habib Ali pulang, saat akan tidur baru teringat jubahnya ketinggalan. Diantar sama ibunya kembali ke masjid. Sampai di masjid jubah dicari nggak ada. Cari-cari jubah nggak ada. Ternyata dari balik tiang muncul sesosok penuh dengan cahaya, kemudian mengatakan, wahai Ali, jubahnya saya simpankan untukmu, ambillah jubah ini. Maka seketika diambil sama Habib Ali, sambil perjalanan pulang tanya sama ibunya. Ibunya nanya, takut apa enggak? Karena kalau itu terjadi sama kita, jangankan anak kita, terjadi mungkin sama kita, kita mungkin lari itu. Terjadi sama Habib Ali, ditanya, takut enggak? Kata Habib Ali, enggak takut. Kata ibunya, semoga Allah menguatkan hatimu, semoga Allah memantapkan hatimu.